adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Dia selamatkanku. Tali-tali maut telah melilit aku, kegentaran pada maut menyesalkan diriku, tapi aku menyerukan nama Tuhan. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Dia selamatkanku. Kembalilah tenang jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Kau sudah luputkan aku dari maut, dari air mata dan kaki yang tak sanggup. Adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ku percaya sekalipun ku katakan, aku ini sangat tertindas ya Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah, tapi Dia selamatkanku. Umat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Di malam Natal ini kita berhimpun kembali untuk merayakan Kristus yang telah turun ke dunia, menjadi manusia dan hidup di antara kita.
Dia yang memahami kesukacitaan dan kegundahan kita. Dia yang mengalami ringkihnya hidup di tengah dunia yang penuh bahaya dan penyakit. Di malam Natal ini, kesuraman hidup masih terasa. Karena dunia belum sepenuhnya bebas dari wabah dan bahaya. Kita belum sepenuhnya bisa merayakan Natal seperti di masa-masa sebelum pandemi melanda. Namun demikian, kita berhimpun dalam kesukacitaan karena memiliki pengharapan. Kristus yang datang adalah Sang Immanuel. Dia yang selalu menyertai kita. Bersamanya, kesuraman akan lenyap, dunia akan dipulihkan, dan fajar baru akan tersingkap. Maka, marilah dengan gembira kita datang, berhimpun menyembah dan memuji Dia, Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdiri dan menyanyikan, "Hai mari berhimpun." Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Dan kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta segala yang hidup, Engkau telah menjadikan kami serupa dengan citra-Mu, dan Engkau telah mengirim putra-Mu untuk menjadi sama seperti kami. Di dalam Dia kami dijadikan ciptaan baru. Malam ini kami bersyukur atas karya Kristus itu. Ketika kami merayakan kelahiran putra-Mu malam ini, biarlah sukacita dari Roh-Mu memenuhi hati kami. Biarlah kegembiraan lahir di rumah kami masing-masing, bukan karena segala sesuatunya baik dan lancar, tetapi karena keyakinan bahwa segala sesuatu akan dijadikan baru di dalam Kristus. Dia yang adalah terang akan mengusir kesuraman dan kegelapan hidup kami. Oleh karena itu, biarlah terang Kristus menyinari kami semua di malam Natal ini. Di dalam namanya kami memohon. Amin. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah kita nyalakan lilin Kristus yang ada di rumah masing-masing. Bersuara
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur karena di tengah kami menjalani kehidupan di tengah dunia ini, terang Kristus sungguh nyata menuntun kami. Tidak selamanya jalan yang kami tempuh adalah jalan yang mudah. Kadang kami menjalani hidup yang muram dan suram. Tapi di tengah perjalanan hidup itu, Sang Immanuel menyertai kami. Malam ini Tuhan, kami mau menikmati indahnya terang kasih Tuhan yang memberikan pada kami sukacita yang besar untuk menikmati juga perjumpaan dengan Tuhan yang mengasihi kami lewat pembacaan firman Tuhan dan perenungan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus supaya ketika para lektor membacakan bagian-bagian Alkitab dan ketika hamba-Mu ini membagikan perenungan firman Tuhan, kami diberi kepekaan untuk mendengar sapaan Tuhan sendiri buat kami. Sehingga pesan Natal itu menggema dalam diri kami. Dan kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga ada sukacita yang boleh kami bagikan di tengah suramnya dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Inilah nubuat yang ditulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 tentang janji kedatangan Sang Juru Selamat. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya Dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, ajaib, Allah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria
umat kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, bagaimana seharusnya kita hidup? Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14 ada sebuah nasihat. Demikian bunyinya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia kau jadi hamba terendah. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau hantar kami umatmu ke haribaan Bapamu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, kau turun dari tahtamu, engkau beri bahagia, pengganti duka dunia. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, kau citra kasih Bapamu, nurani kasih
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus Sang Baik Kudus, Raja di atas segala raja. Sunyi malam di Bethlehem, gembala menjaga domba. Bintang bersinar terang
Saudara-saudara, Sally baru berumur 8 tahun ketika dia mendengar ayah dan ibunya sedang berbicara mengenai adik laki-lakinya, Georgie. Sang adik sedang menderita sakit yang parah dan ayah ibunya sudah melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk kesembuhan sang adik. Rupanya hanya operasi yang pada waktu itu sangat mahal yang bisa menyembuhkan sakit Georgie. Tapi masalahnya mereka tidak punya uang. Tidak punya biaya untuk operasi itu. Sally mendengar ayahnya berbisik kepada sang ibu, "Mah, hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan anak kita sekarang." Sally pergi ke tempat tidur dan mengambil celengan dari tempat persembunyiannya. Lalu dia keluarkan seluruh isi celengan itu. Dan mulai menghitungnya dengan cermat. Bahkan dia ulangi 3 kali dia menghitungnya. Dengan membawa uang itu, Sally diam-diam menyelinap keluar dari rumah dan pergi ke toko obat di sudut jalan. Ia menunggu dengan sabar sampai sang apoteker memberi perhatian kepadanya. Tapi apoteker itu terlalu sibuk dengan orang lain dan tidak memberi perhatian sama sekali kepada anak kecil ini yang masih berumur 8 tahun itu. Sally akhirnya mencoba menarik perhatian dengan menggoyang-goyangkan kakinya, tapi tetap sang apoteker itu juga tidak menggubrisnya. Akhirnya ia melemparkan 1 uang koin ke etalase. Kali ini ia berhasil menarik perhatian apoteker itu. Sang apoteker bertanya, "Apa yang kamu perlukan, anakku?" Lalu Sally menyaut, "Ayah saya mengatakan hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan adik saya sekarang. Jadi, berapa harga keajaiban itu? Saya mau membelinya." Waduh, bingung sang apoteker itu. "Kami tidak menjual keajaiban, adik kecil. Saya tidak bisa menolongmu." Sally berusaha untuk terus meyakinkan sang apoteker. Dia katakan lagi, "Dengar, saya punya uang untuk membelinya. Katakan saja, berapa harganya keajaiban itu?" Cerita berhenti di situ dulu, saudara ya. Dunia saat ini membutuhkan banyak keajaiban seperti dalam cerita tadi. Ketika kita menjalani masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, masa yang menimbulkan banyak kemuraman dan kesuraman hidup. Ada banyak kita kehilangan. Ada banyak kehilangan yang kita rasakan bersama. Kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan tulang punggung keluarga. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan usaha yang sudah dirintis bertahun-tahun. Dalam sekejap ambruk. Kehilangan harta benda. Bahkan belakangan ketambah lagi dengan bukan hanya wabah pandemi, tetapi juga bencana alam di sana sini terjadi. Ada juga banyak sakit dan derita yang merenggut berbagai impian dan sukacita kita. Dunia butuh keajaiban. Dulu rasanya yang namanya keajaiban itu lebih sering terjadi. Karena hati manusia masih dipenuhi kasih. Hati manusia masih dipenuhi kepedulian kepada yang lain. Sementara di tengah dunia yang makin maju ini, makin modern ini, ditambah dunia yang sedang sakit karena pandemi ini, yang namanya keajaiban itu benar-benar menjadi sesuatu yang amat-amat langka. Rasanya itu terjadi karena manusia sekarang ini, mungkin termasuk saudara dan saya, menjadi homo economicus namanya. Makhluk
ekonomis, yang perilakunya dipengaruhi prinsip untung rugi. Prinsipnya maksimalisasi keuntungan dan minimalisasi pengorbanan. Bahkan peristiwa pandemi ini dengan sangat menyedihkan, saya harus katakan, dipakai sebagian orang untuk memaksimalisasi keuntungan tadi. Masker dibuat langka supaya bisa dijual mahal. Vitamin juga begitu. Bahkan alat tes pun dibisniskan. Ini homo economicus ini. Makhluk ekonomis betul kita ini. Akibatnya di tengah kondisi yang memang sudah susah, dunia makin muram dan suram, makin gelap. Nah, di tengah dunia seperti itulah pesan Natal tahun ini menyapa kita dan menyentuh kita. Natal justru membuat sukacita lahir di tengah kesuraman dunia. Natal adalah hadirnya Allah di antara manusia untuk membawa sukacita. Saudara-saudara, kalau kita membaca perikop di Lukas tadi, Yusuf dan Maria juga mengalami hidup yang tidak mudah. Kalau mau tidak dikatakan muram dan suram hidup mereka itu. Bagi Yusuf, hidup jadi serba kacau, serba galau karena Maria tunangannya hamil sebelum mereka menjadi suami istri. Pasti gak mudah jadi Yusuf untuk menerima keadaan itu. Buat Maria, hidup juga pasti rumit. Karena di masa mudanya, ia harus hamil sebelum menikah dengan Yusuf. Bukan karena salahnya, bukan karena dia salah pergaulan, tapi karena Tuhan punya kehendak dan rencana yang membutuhkan pengorbanan Maria. Kisah hidup yang penuh pergumulan itu berlanjut ketika mereka juga harus menempuh perjalanan jauh dari Galilea menuju Bethlehem. Pasti tidaklah mudah bagi seorang perempuan yang sedang hamil, bahkan hamil tua, untuk melakukan perjalanan jauh dan panjang seperti itu. Tetapi itu harus dilakukan karena ini perintah Kaisar Agustus. Rangkaian hidup yang penuh kerapuhan itu, kegalauan dan kekacauan itu berlanjut kala mereka sudah tiba di Bethlehem, tidak mendapatkan tempat penginapan. Apa benar? Karena tidak ada lagi kamar kosong di sana. Yang terjadi bukan tidak ada kamar kosong di Bethlehem malam itu. Yang dikatakan Alkitab bukan tidak ada kamar kosong, tetapi tidak ada tempat bagi mereka. Tidak ada tempat bagi mereka. Jadi kamar kosong sih mungkin ada. Cuma buat Yusuf dan Maria, maaf, tidak ada tempat. Hal itu bisa dimengerti mengenai situasi dan kondisi waktu itu. Nah, disitulah homo economicus itu berjalan. Bayangkan kota Bethlehem tengah dipadati orang-orang dari luar kota yang mau ikut sensus penduduk. Penginapan tentunya menjadi sangat mahal. Sedang Yusuf dan Maria hanyalah orang-orang sederhana. Pula Maria sedang hamil tua. Kalau sampai melahirkan di penginapan, pasti akan merepotkan sekali. Belum lagi suara tangis bayi yang bisa mengganggu tamu-tamu yang lain. Jadi dari hitung-hitungan bisnis, tentu rugi kalau menerima mereka menginap. Karena itu, bagi Yusuf dan Maria, maaf saja, tidak ada tempat. Kisah Natal di Injil Lukas masih berlanjut dengan beratnya pergumulan hidup dan beban hidup. Ada gembala yang di tengah malam pun mereka harus ada di tengah padang untuk bekerja menjaga kawanan ternak mereka. Mereka kerap menjadi gambaran kelompok manusia yang terpinggirkan, tersisih, lemah, dan kadang tidak dianggap oleh sesamanya.
Tapi rangkaian hidup yang muram dan suram itu diputuskan dalam peristiwa Natal. Para malaikat membawa kabar Natal yang pertama kepada para gembala. Katanya, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertama-tama dikatakan jangan takut. Menarik sekali bahwa kabar sukacita Natal itu diawali dengan perkataan jangan takut. Kepada para gembala yang menjadi wakil orang yang lemah, miskin dan terpinggirkan, para malaikat itu menguatkan jangan takut. Takut dan ketakutan adalah bahasa yang umum ditemukan pada orang-orang yang merasa tak berharga dan terpinggirkan. Namun kepada mereka lah justru kabar Natal pertama kali disampaikan Allah. Karena Allah mau agar umatnya tidak tenggelam dalam ketakutan karena kehilangan harapan. Karenanya saudara-saudara, momen Natal harus menjadi momen untuk menghilangkan rasa takut. Dan sebaliknya menumbuhkan pengharapan. Kalau ini di tengah merayakan Natal kita justru mengalami hal sebaliknya, penuh ketakutan, penuh kepedihan besar, berarti ada yang salah dengan pemaknaan kita akan Natal. Kalau kita memperhatikan seringkali tidak sedikit orang yang terlibat dalam acara-acara Natal. Justru hatinya diliputi ketakutan dan kepedihan karena keletihan, ketegangan, dan kesalahpahaman dalam mempersiapkan kegiatan-kegiatan Natal itu. Berarti ada yang salah dengan itu. Natal justru harus menjadi momen penuh kasih dan bela rasa yang ditunjukkan untuk mengusir ketakutan. Mendatangkan kesukaan besar, bukan hanya buat diri kita sendiri, seperti kepada kaum gembala di Efrata, tapi justru juga buat orang-orang lain di sekitar kita. Karenanya katakan jangan takut. Pada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Jangan takut kepada anak-anak kita. Katakan jangan takut pada pasangan kita. Jangan takut kepada orang tua kita. Jangan takut buat teman sekerja kita, teman sepelayanan kita. Katakan juga jangan takut kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan dan pergumulan. Katakan jangan takut karena ada kita yang bisa bahu-membahu mengatasi persoalan muramnya hidup ini. Katakan jangan takut karena ada aku. Engkau tak sendiri. Aku yang mau peduli dan mau berbagi meringankan beban kehidupan ini. Yang kedua, saudara, yang kita belajar dari pesan Natal hari ini. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara-saudara, umat Israel saat itu sedang menunggu hadirnya seorang pembebas, Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun kelahiran Yesus Kristus bukan sekedar menjadi peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi itu. Karenanya dipakai istilah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Karenanya berita Natal selalu bicara untuk masa kini. Menyapa kita sekarang ini. Karena kalau dibaca, ya tetap hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Natal bukan soal hari itu, tapi hari ini. Natal adalah peristiwa kekinian saat ini, sekarang ini, dan di sini. Juru selamat, istilah itu dalam bahasa Yunani, soter, berarti memang orang yang membebaskan. Tetapi juga berarti orang yang memelihara seseorang yang sakit sampai sembuh. Nah itu soter.
Jadi ada orang yang membebaskan, tapi juga orang yang memelihara seseorang yang sakit sampai dia pulih dan sembuh. Jadi juru selamat bukan cuma menyelamatkan nyawa, tetapi membebaskannya. Juru selamat bukan cuma sesekali menyelamatkan, tapi memelihara, bisa berulang kali dan terus berlanjut sampai orang itu pulih. Dan itu yang Tuhan mau kita rayakan pada masa Natal. Natal harus menjadi momen demonstrasi kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Karenanya saudara dan saya juga dipanggil untuk membagikan karya keselamatan itu kepada sesama. Natal bisa menjadi momen bagi kita menyediakan diri menjadi soter, penyelamat dan pembebas yang memulihkan bagi sesama, yang memelihara dan ikut menyembuhkan sekeliling kita. Kita bisa jadi soter buat anggota keluarga yang sedang kehilangan semangat hidup karena mengalami sakit berkepanjangan. Kita bisa jadi soter itu penyelamat dengan mengusahakan sekuat tenaga kesembuhannya, merawatnya dengan penuh cinta kasih, dan mendampinginya untuk berbagi kekuatan. Atau saudara dan saya bisa menjadi soter bagi sesama manusia yang sedang kesulitan menerima kenyataan pahit yang melanda hidupnya. Kita bisa menjadi penyelamat dengan menjadi sahabat yang mau mendengarkan keluhannya dan membagikan pencerahan lewat sudut pandang yang berbeda. Dan menemaninya melewati masa-masa yang kelam itu. Hal ketiga yang kita belajar dari berita Natal itu, ada kesukaan besar. Kehadiran juru selamat yang membebaskan, yang memelihara dan memulihkan itu menyebabkan sebuah kesukaan yang besar. Kesukaan besar itu menjadi ada dan hadir karena Allah memang punya ruang di hatinya untuk berbela rasa dengan manusia dan mau membagi putranya untuk manusia. Ada kesukaan besar terjadi di tengah dunia karena ada Allah yang mau berbagi putra tunggalnya untuk kebaikan manusia. Kesukaan besar itu menjadi terbukti ketika para gembala kemudian berkorban waktu, berkorban juga tenaga, meninggalkan sementara pekerjaan mereka untuk bertemu dengan keluarga Yesus dan kemudian bersaksi bagi orang lain. Mereka mengalami sukacita besar. Mereka memang meninggalkan domba-domba gembalaan mereka, sumber ekonomi mereka untuk menemukan bayi Yesus. Mereka keluar dari sumber hidup mereka dan penghidupan mereka itu untuk mencari dan menemukan sumber hidup sejati. Mereka beranjak dari homo economicus menjadi homo homini homo. Manusia yang manusiawi, manusia yang mau peduli, manusia yang mau menghampiri sesamanya. Saudara-saudara, Natal bisa jadi momen kesukaan besar bagi semua orang. Kalau masing-masing kita yang merayakannya punya ruang yang besar di hati kita untuk orang lain. Tidak hanya memikirkan diri dan kepentingan diri sendiri. Natal sebagai momen kesukaan besar bagi semua orang bisa terwujud kalau kita rela berkorban untuk yang lain. Mengurangi apa yang biasa kita nikmati supaya orang lain mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan mereka. Nah, cerita di awal berlanjut, saudara. Ketika Sally masih berusaha untuk meyakinkan apoteker itu, saya punya uang untuk beli keajaiban, tinggal sebut berapa harganya. Dan sang apoteker bilang, enggak punya kami keajaiban, enggak jualan keajaiban. Diceritakan seorang pria berpakaian rapi,
kemudian ikut nimbrung dalam percakapan itu. Dia bertanya, "Nak, keajaiban jenis apa yang dibutuhkan adikmu?" Sally bilang, "Saya tidak tahu, saya cuma dengar ayah saya bicara pada ibu, kita butuh keajaiban untuk kesembuhan adik." Air mata mulai menetes di pipinya. "Saya hanya tahu dia sakit parah dan mama bilang ia butuh dioperasi. Tapi orang tua saya tidak punya uang untuk membayar operasi itu. Dan saya hanya punya uang ini." Uang yang dia keluarkan dari celengan rahasianya itu. "Berapa uang yang kamu punya?" kata pria itu lagi. Dengan bangga dan yakin Sally bilang, "Saya punya uang $1 dan 11 sen. Dan itu semua uang yang saya miliki di dunia ini." "Wah," kata pria itu, "kebetulan sekali. $1 dan 11 sen, harga yang cukup, harga yang pas untuk membeli keajaiban yang dapat menolong adikmu." Lalu pria itu mengambil uang tersebut dan memegang tangan Sally sambil berkata, "Sekarang bawa saya untuk menemui adikmu. Saya ingin melihatnya dan juga ingin berbincang dengan orang tuamu." Pria itu diceritakan ternyata adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah terkenal pada masanya. Operasi kemudian dilakukan tanpa biaya, dan tidak lama kemudian Georgie dapat kembali ke rumah dengan keadaan sembuh dan pulih. Kedua orang tua Sally sangat bahagia mendapat keajaiban itu. Sang ibu berbisik, operasi itu adalah sebuah keajaiban. Saya tak dapat membayangkan berapa harganya. Tapi Sally tersenyum di sudut ruangan. Dia tahu pasti berapa harga keajaiban itu. $1 dan 11 sen. Didorong, ditambah oleh kasih seorang kakak dan kepedulian seorang dokter. Saudara-saudara, Natal terjadi karena Allah tidak hitung-hitungan untung rugi untuk kebaikan kita manusia. Seandainya Dia adalah Deus economicus, Tuhan yang berprinsip ekonomis, pastilah Dia tidak akan mengutus putra tunggalnya ke tengah dunia ini. Rugi. Apa untungnya buat Tuhan? Tetapi disitulah karya kasih Allah menjadi nyata. Natal adalah saat Allah penuh kasih dan berbela rasa dan mau jadi sama dengan manusia. Menjadi Deus humanisimus, Allah yang mau jadi manusia. Karenanya Ia tak segan untuk mengutus putra tunggalnya hadir bersama dengan kita. Ketika hampir 2 tahun kita menjalani hidup yang muram dan suram ini di tengah pandemi, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan kok diam saja? Aku sudah kehilangan banyak, tapi seakan Tuhan tak bersuara, tak menjawab. Sebenarnya Tuhan ada, Tuhan hadir. Dialah Immanuel, Allah yang berada bersama dengan kita. Ia hadir bersama dengan kita di tengah berbagai pergumulan dan kesuraman yang kita alami. Dia hadir supaya dunia yang suram ini dipenuhi sukacita. Supaya dunia yang kelam melihat terang. Supaya dunia yang dipenuhi ketakutan mendapatkan kekuatan dan pengharapan untuk terus
melangkah. Selamat menyambut Natal, sukacita lahir di tengah kesuraman dunia karena Kristus hadir bagi kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam bayi Kristus kami melihat ada keajaiban. Keajaiban ketika ada sukacita di tengah kesuraman, di tengah kemuraman. Ada pengharapan di tengah keputusasaan. Dan itulah yang kami rasakan, itulah yang kami syukuri ya Tuhan di malam Natal ini. Engkau telah menjadi juru selamat selama 1 tahun ini. Engkau telah membebaskan kami dari kehidupan selama 1 tahun yang penuh dengan dinamika. Kami menaikkan syukur ya Tuhan. Memang kami masih merayakan Natal di tengah kesuraman dunia. Tetapi kami telah melihat sukacita. Kami telah melihat titik pengharapan. Saat perayaan Natal tahun ini sudah bisa dirayakan secara hybrid. Di beberapa gereja, di beberapa wilayah. Ini adalah bentuk sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia. Di dalam rasa syukur, di dalam keyakinan kami ya Tuhan. Kami pun menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesuraman akibat bencana alam yang ada, yang menghampiri hidup mereka. Secara khusus untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban letusan Gunung Semeru di Jawa Timur. Kiranya ya Tuhan, di Natal ini Engkau menyatakan pengharapan, Engkau menyatakan pemulihan bagi para korban. Dan para korban pun tetap bisa merasakan kehangatan, kehadiran Allah yang memelihara hidup mereka, yang memulihkan dan mengangkat hidup mereka. Di dalam malam yang kudus ini, kami pun teringat dengan kehidupan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah
untuk memerintah bangsa ini ya Tuhan. Membawa bangsa ini keluar dari krisis akibat pandemi. Dan bahkan membawa bangsa ini untuk bisa melawan virus-virus dan mungkin ancaman-ancaman lain yang mungkin akan datang. Berikanlah ya Tuhan hati yang melayani kepada pemerintah baik dari pusat hingga daerah. Inilah doa kami ya Tuhan di malam yang kudus ini. Kami percaya keajaiban-Mu akan selalu hadir, lahir di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Baik Kudus. Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah mempersembahkan dirinya dengan turun ke dunia, menjadi sama dengan kita dan menyelamatkan kita. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, marilah kita juga mempersembahkan diri kepadanya. Marilah kita nyatakan tekad ini dengan memberikan persembahan kita di malam Natal ini. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Dunia kedinginan, kau
Mari kita berdoa. Sungguh hati kami dipenuhi sukacita sorgawi ya Allah, sebab anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus telah lahir dan hadir di tengah-tengah kami, membawa terang dan sukacita yang menghalau kesuraman dunia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur ini, baik dalam persembahan maupun dalam diri dan hati yang bersyukur. Dengan ungkapan syukur ini, kiranya semakin banyak orang yang percaya bahwa Engkaulah Allah yang peduli dan tidak pernah meninggalkan segenap ciptaan-Mu. Di dalam nama Kristus, Sang Bayi Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita dengan api dari lilin Kristus. Dalam malam sunyi dan kudus, di padang Efrata yang sunyi senang, telah membungkus dunia, semua penghuni terlelap.
Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam gelapnya malam ini, kami memegang lilin-lilin kecil. Terang yang kecil ini ternyata sanggup untuk memberikan cahaya buat sekelilingnya. Apalagi kalau terang itu bergabung bersama dengan yang lain. Makin besarlah cahaya yang dihasilkan, makin besar juga kekuatan dan kehangatan yang dibagikan. Itu juga yang menjadi kerinduan kami ketika kami bersama menjalani kehidupan di tengah pekat dan gelapnya dunia, di tengah muram dan suramnya kehidupan yang kami jalani karena berbagai-bagai persoalan, karena berbagai-bagai pergumulan, termasuk juga ketika kami masih menjalani hidup ini di tengah pandemi yang belum terlewatkan. Kami rindu untuk Tuhan pakai menjadi lilin-lilin kecil buat sekeliling kami. Seberapapun cahaya yang bisa kami hasilkan dan bagikan, itu cukup untuk memberikan penerangan dan kehangatan buat sekeliling kami. Supaya Natal ini membuat kami mengalami damai sejahtera, membuat kami mengalami sukacita, membuat kami berani untuk terus melangkah. Karena kami tahu Allah Sang Immanuel berjalan bersama dengan kami, menuntun kami untuk membagikan terang, damai sejahtera, dan sukacita itu juga buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menjalani hari-hari di depan dengan membawa sukacita Natal. Tularkanlah sukacita itu kepada orang di sekitar kita dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Buatlah dunia bergembira dengan kehadiran Yesus yang mewujud dalam kepedulian kita terhadap sesama. Bersama bersyukur
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai yang melampaui segala akal. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kamu terus dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.